Setelah kita mengenal beberapa data yang dapat dikelola di Google Sheets, maka langkah berikutnya adalah bagaimana data tersebut kita tata, kita atur supaya data tersebut dapat kita lihat dengan baik, dengan bagus, dan juga siap kita cetak ke mesin printer untuk kita lihat di satu buah lembar kertas. Nah, caranya seperti apa? Sebelumnya saya demokan terlebih dahulu cara menginput data yang benar ya. Jadi biasanya yang pertama kita aktifkan dulu sel A1. Di sini bisa kita letakkan judul laporan ya. Kemudian mungkin di sini kita bisa detailkan dengan bulan dan tahun laporan dibuat. Ya, kapan? Jadi judul laporannya apa? Kemudian di bawahnya bulan dan tahunnya, misalkan ya Mei 2020 atau berapa. Seperti itu ya. Kemudian di sel berikutnya A3 ini bisa kita inputkan misalkan nomor. Kemudian kita bisa gunakan tombol tab untuk geser ke kanan nomor, kemudian di sini misalkan nama barang. Kemudian kita geser ke kanan lagi. Jadi per kolom ya, A, B, kemudian C ya, nama barang. Terus kemudian misalkan di sini satuan, kanan lagi juga satuan, kemudian di sini ada jumlah barang, total penjualan barang, misalkan seperti ini ya. Oke, nah terus kemudian di sini biasanya kita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, atau biasanya kita bisa gunakan formula trik seperti ini. Kita drag dari sini ke bawah dengan menekan tombol CTRL pada keyboard ya, otomatis seperti ini. Kemudian nama barangnya bisa kita input, satuan, harga satuan, jumlah barang, total, dan seterusnya ya. Nah, itu katakanlah saya sudah selesai menginputkan datanya. Nah, misalkan seperti ini. Yap, seperti ini ya tadi, laporan, bulan, nomor, dan seterusnya. Kemudian bagaimana caranya mengatur atau memformat lembar kerja ini atau laporan ini supaya bisa terlihat cantik seperti yang ada di contoh ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan langsung bisa kita lakukan pencetakan ke mesin printer ya. Jadi seperti ini, kemudian kita bisa mungkin sekalian ya kita atur. Karena ini mungkin potret bisa, nah cukup seperti ini skalanya. Kemudian margin bisa kita atur di sini. Terus kemudian ada pengaturan lain untuk perataan. Nah, di sini dia berada di sebelah kiri. Kalau ini saya pindah ke tengah, laporannya jadi seperti ini. Yap, berada di tengah ya. Secara kiri kanan dia berada di tengah. Kemudian secara vertikal atas bawah dia berada di mana? Terserah. Kalau ini mungkin di atas aja. Kalau mau diganti tengah bawah juga bisa, tapi bagusnya di atas seperti ini. Header footer di sini juga bisa. Nomor halaman, judul. Nah, ini nomor halaman, judul. Waktu saat ini, tanggal saat ini. Oh, ada di sini. Itu ya. Jadi bisa Anda coba satu persatu dan lihat perubahannya di sini. Kemudian tinggal klik berikutnya kalau sudah siap ya, cetak sheet sekarang ya, sheet yang tampil. Atau kita bisa pilih, ada beberapa opsi di sini. Berikutnya nah, previewnya seperti ini. Tinggal destinasi mesin printernya tinggal kita pilih, kemudian halamannya nanti more setting bisa dirubah, ukuran kertasnya ya, skala dan lain sebagainya. Kemudian tinggal klik print. Nanti otomatis kalau sudah terhubung dengan mesin printer maka akan bisa tercetak
ke dalam satu lembar kertas. Nah, itu kalau sudah jadi seperti ini bisa kita cetak. Nah, sekarang bagaimana membuat laporan ini supaya formatnya tertata rapi seperti yang ada di sheet hasil ini. Nah, yang pertama adalah kita perlu memformat judul laporannya ini terlebih dahulu ya. Judul laporan caranya kita blok sampai di batas akhir laporan. Di sini laporannya ada sampai kolom F ya. Jadi kita blok sampai kolom F. Kemudian kita bisa gunakan toolbar yang ini, pilih jenis penggabungan. Kita pilih gabungan secara horizontal. Yap, seperti ini. Terus kemudian kita posisikan di tengah. Ya. Sama halnya dengan yang di sini, sama. Klik, kemudian pilih gabung secara horizontal, pilih tengah. Yap, seperti ini. Nah, kemudian untuk judul kolom kita bisa blok seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan pengemasan teks yang model ini ya, kemas. Jadi kalau tidak cukup dia akan ditaruh dipotong di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian supaya bagus kita letakkan di tengah secara kiri kanan. Kemudian karena ini agak tinggi jadi secara atas bawah juga harus menggunakan ini ya, harus berada di tengah. Nah, seperti itu. Nah, sudah mulai terlihat rapi kan. Nah, kalau yang ini berarti kita bisa geser sedikit untuk kolomnya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa geser seperti ini caranya. Yep. Jadi diposisikan kursornya seperti ini ya, di sini. Kalau untuk yang baris ya sama di sini, tinggal ditarik. Misal. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita bisa taruh di tengah. Terus ini mungkin bisa kita lebarkan sedikit ya biar kelihatan bagus. Nah, seperti ini. Price, quantity, total. Yap. Kalau sudah total. Nah, total ini bisa kita dapat dari perhitungan price dikalikan quantity-nya. Nah, caranya bagaimana? Saya kenalkan sedikit cara penulisan rumus di sini ya. Jadi kita klik selnya terlebih dahulu, kemudian awali dengan sama dengan, kemudian kita klik sel yang akan kita jumlahkan. Ini, yang akan kita kalikan ya. Ini dikalikan ini ya. Jadi ini sudah kita klik, kali itu berarti kita sisip karakter bintang, kemudian klik pada quantity. Ya, seperti ini rumusnya, kita enter. Lalu bisa kita kopikan formulanya dengan cara seperti ini. Kita drag bagian pojok kanan bawah. Ya. Jadi deh. Oke, gampang ya. Nah, sekarang di sini ada total penjualan. Total penjualan bisa kita hitung di sini. Total penjualan itu berarti total dari seluruh total jenis makanan yang terjual di sini ya. Jadi ini kita totalkan, nanti hasilnya berada di sini. Kita klik di sini, kemudian bisa kita gunakan formula yang ada di sini, fungsi yang ada di sini yaitu summary ya, summary ya. Kemudian kita bisa drag yang akan kita jumlahkan atau kita total dari atas sampai bawah sini. Yep. Jadi dari sel F4 sampai F13. Kalau sudah selesai, bisa kita akhiri dengan menekan tombol enter. Ya. Kemudian rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan adalah rata-rata dari total yang ada di sini. Sama sih, kita bisa gunakan formula yang ada di sini. Rata-rata itu berarti kita pilih average. Ya, datanya masih sama. Kita blok dari sini. Kemudian akhiri dengan enter. Kemudian penjualan minimal kita ambil dari rumus min. Ya, di sini datanya masih sama. Oke, enter. Untuk maksimal fungsi max yang kita gunakan. Enter. Sekarang jumlah menu terjual.
jumlah menu terjual itu bisa kita hitung dari mungkin ini bisa ya, kolom makanan, nama makanan, ataupun juga bisa dari totalnya di sini juga bisa. Nah, yang penting rumusnya harus benar. Kita harus menggunakan rumus count ya, count, kemudian saya ambil dari sini saja, jumlahnya dari sini. Yep. Kemudian kita enter. Ya, jadi jumlah menu makanannya ada 10. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita contek bentar ya. Nah, di sini ada beberapa format yang diberikan pada kolom price, quantity, dan total. Dimana di sini ada format rupiah ya untuk harga suatu produk ya, harga itu dalam satuan rupiah. Kemudian di sini pieces itu satuan dari suatu barang ya, ada sekian pieces seperti itu, dan ini juga sama ya, di format dengan rupiah. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa blok terlebih dahulu ya price ini, kemudian kita gunakan, nah kita bisa langsung gunakan di sini ya, kebetulan ada, kita klik seperti ini. Nah, mungkin kita lebarkan dikit karena nggak cukup kolomnya. Nah, seperti ini, cuman rupiahnya nempel ya di sini, rupiahnya nempel. Ini saya lebarkan dulu. Nah, kalau nanti, kalau angkanya panjang sama pendek kelihatan nggak rapi nih. Nah, itu bisa kita coba rapikan dengan format lain ya. Kita bisa masuk menggunakan format. Jadi kita bisa atur menggunakan format, kemudian masuk ke angka, dan kita bisa pilih yang ini, akuntansi. Nah, jadi lebih rapi ya. Ini posisinya seperti itu. Yang ini tadi juga bisa kita format dengan cara yang sama, angka, akuntansi ya, seperti itu. Nah, kalau Anda tidak suka dengan desimal di sini, 0 sejumlah 2 di belakang, atau desimal ya, kita sebutnya dengan desimal, kita bisa hilangkan dengan cara klik kurangi angka desimal ya, seperti ini. Sama ini dengan yang di sini, bisa Anda kurangkan atau Anda munculkan lagi dengan tambahkan angka desimal. Paham ya? Nah, sekarang yang quantity bagaimana? Untuk quantity ini kita berikan format satuan yaitu pieces. Jadi kita bisa gunakan nah, kebetulan ini sudah sempat saya gunakan, jadi muncul di sini daftarnya. Tapi kalau belum ada, Anda bisa gunakan format lainnya, kemudian klik format angka custom ya. Nah, nanti Anda tinggal ketikkan formatnya seperti ini ya, 0, kemudian petik PCS, petik lagi ya, kemudian tinggal terapkan. Hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir kita tinggal variasikan formatnya seperti ini ya. Jadi bisa kita kasih warna, kita kasih border supaya lebih terlihat bagus lagi ketika kita cetak nantinya. Nah, kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada di toolbox ini ya. Jadi untuk memberikan warna background, kita bisa gunakan warna isi di sini. Nah, seperti ini, atau yang mana kita bisa pilih yang ini. Terus kemudian di sini kita bisa kasih warna juga. Nah, seperti ini. Terus posisinya mungkin ini kita kasih tebal, yang ini juga tebal, cuman hurufnya agak gede dikit, pakai ini. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih border ya, sampai sini dulu ya, karena nanti ini bordernya agak beda soalnya. Nah, seperti ini bordernya. Ke sini kita blok, kita kasih border
semua garis. Yap, seperti ini. Terus yang ini gimana? Ini dulu kita kasih border, baru yang ini kita blok seperti ini, lalu pilih yang batas luar saja. Yap. Nah, biar lebih kelihatan, kita hilangkan garis bantu yang ada di sini ya. Jadi caranya tinggal klik bagian menu, lihat garis kisi, kita matikan. Ya, hilangkan. Nah, mirip kan? Ya, tinggal kita atur dikit lagi aja, gambarnya kurang dikit seperti ini. Ya, udah bagus. Tinggal kita cetak ke mesin printer. Nah, ini ukuran kertasnya A4, kemudian potret saja karena cukup. Terus biar bagus, ini kita taruh di perataannya tengah. Oke, berikutnya yap, previewnya seperti ini. Tinggal cari aja mesin printernya, tinggal klik tombol print, nanti otomatis sudah akan tercetak ke dalam mesin printer. Itu teman-teman, untuk memformat suatu laporan. Jadi ada laporan sederhana, kemudian kita atur, kita format sedemikian rupa supaya terlihat rapi dan siap untuk kita cetak menjadi satu lembar dokumen kertas. Baik, cukup sampai di sini. Silahkan bisa dipraktekkan sendiri dan terima kasih. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan sharing ke teman-teman supaya bermanfaat. Subscribe supaya video selanjutnya bisa segera kita rilis. Untuk kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih dan Arfi pamit.